Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga sikap perilaku serta karya-karya kita kian hari semakin terpuji. Masih berbicara tentang alergi politik. Tidak salah ketika sejumlah orang yang tidak mempelajari ilmu politik serta-merta mengatakan bahwa politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu tidak perlu dibicarakan. Pemirsa, kalau kita harus jujur pada keberadaan bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia, maka tidak ada satupun di antara anak bangsa itu yang bisa melepaskan diri dari politik, dari keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah. Bahkan keputusan yang dihasilkan oleh masing-masing pribadi manusia. Tentu saja private politik dengan public policy berbeda, baik teknik pembuatan keputusannya maupun penerapannya. Hanya saja pernah kami katakan di episode awal bahwa sejak ibu-ibu memegang pisau, bahkan sebelum itu, pada saat mengambil dompet untuk berbelanja, maka di situ ada keputusan. Decision making, pembuatan keputusan adalah bagian yang paling esensial di dalam proses politik. Karena itu, kami mencoba mengangkat data alergi politik bagian keempat, sabdana yang ke 15.255, bertalian dengan proses sosialisasi politik atau proses pendidikan dan pembelajaran politik. Belajar politik niscaya pejabat dan warga negara. Ilmu politik harus menjadi kewajiban anak bangsa. Pembelajaran ilmu politik membuat tidak gagap penguasa. Ketika tidak gagap politik, tak diharamkan penguasa. Tak haram di seluruh tempat ibadah warga negara. Ilmu politik membelajarkan hak kewajiban warga negara, membelajarkan pemimpin agar tidak bertindak sebagai penguasa. Malang, tanggal 12 Mei tahun 2022. Jika ada pemirsa yang bertanya dalam hati, kenapa pengambilannya meloncat-loncat di antara sabdana yang pertama sampai dengan 15.000 bahkan 16.000 lebih. Ini tentu saja kita mencoba untuk membaca situasi
Di samping memang pertalian dengan moodnya hati. Ini mohon maaf. Ya. Nah, baik kita kembali ke alergi politik. Lebih tepatnya ke pembelajaran politik. Ya, hanya tema yang kami angkat dalam sabdana itu alergi politik. Belajar politik niscaya pejabat dan warga negara. Mengapa sampai dengan niscaya? Karena politik itu merupakan ruh dari seluruh peradaban pemerintahan anak bangsa. Tanpa politik, maka tidak ada roda pemerintahan yang bisa berjalan. Karena itu, jika kita mencoba mengacu pada pendapat yang paling lama di antara sistem politik, sehingga beliau, David E. Easton, digelari dengan ahli teori sistem, yakni adalah pada bukunya yang tahun 1953, The Political System. Sungguh peradaban politik yang disampaikan oleh pemikir-pemikir Amerika itu memberikan pelecut pada anak bangsa yang tergolong belia, yakni diantaranya bangsa Indonesia. Jadi dikatakan belia di usia dari 45 ke 53. Apa yang dituturkan oleh David Easton secara garis besar bahwa Easton yang nampaknya itu diilhami juga oleh Iris N. Proto di dalam The Political Democracy of American, jadi sistem demokrasi di Amerika, maka ada proses di mana sebagai seorang warga negara harus terlibat di dalam mekanisme politik seberapapun kecilnya. Jadi secara garis besar ada proses input, ada proses wait input, dan ada proses output. Di samping nanti juga ada feedback atau umpan balik. Maknanya bahwa pemerintah membutuhkan input, masukan dari seluruh warga negara. Sangat indah, warga negara ini di dalam sila keempat Pancasila berhikmat, kebijaksanaan, kemudian dilakukanlah perwakilan. Jadi ini bukan barang yang baru. Mengapa? Karena ketika tidak berhikmat, kebijaksanaan, dan tidak ada keterwakilan, maka proses pemilihan umum, baik berkaitan dengan kepala daerah di tingkat manapun sampai dengan pusat, itu akan memakan biaya yang sangat tinggi dan resiko sosial, politik, dan lainnya yang sangat tinggi. Nah, karena itulah maka pejabat dan warga negara itu niscaya belajar ilmu politik supaya tidak terjebak dalam euforia demokrasi yang menjadi demokratisme. Semuanya dilakukan pemilihan langsung dengan tahapan yang sangat melelahkan, bahkan banyak di antara korban baik harta benda maupun nyawa. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Nah, ilmu politik harus menjadi kewajiban anak bangsa. Jadi seluruh anak bangsa itu harusnya dididik. Siapa yang mendidik? Kalau di dalam
teori ilmu politik yang mendidik itu adalah partai-partai politik, termasuk di dalamnya adalah negara atau pemerintah. Tanpa pendidikan politik maka tidak mungkin ya anak bangsa itu mengetahui tentang kewajiban dan haknya secara memadai sebagaimana tuntutan dari hukum positif Indonesia. Jadi ketika belajar politik sekaligus juga belajar hukum positif Indonesia, hukum yang sedang diberlakukan. Mengapa demikian? Agar anak bangsa ini tidak terjebak saling menista, saling bermusuhan, dan seterusnya. Karena itu jangan sampai ada di antara anak bangsa ini, ya, jika harus ada atau sudah terlanjur ada, maka segeralah kembali bertaubat bahwa kita ini sesama anak bangsa. Mengapa diperlukan pembelajaran ilmu politik? Supaya tidak gagap penguasa itu. Nanti ketika menjelang pemilihan umum apapun bentuknya, daerah sampai pusat, pasti nanti ada sosialisasi di mana tidak boleh dilakukan kampanye di tempat-tempat ibadah. Jika kampanye memang bukan tempatnya di tempat-tempat ibadah, tetapi pendidikan politik itu justru harus dimulai sejak dari rumah, sekolah, tempat kerja sampai dengan tempat ibadah. Karena ilmu politik atau politik itu, kearifan itu memang harus diajarkan. Dan di situ sekali lagi seperti kemarin kami katakan, bukan siapa yang didukung dan siapa yang dinista, bukan itu. Tetapi lagi-lagi agar anak bangsa ini tersadar bahwa ketika berpolitik maka kita berperilaku, bermoral, paham tentang hak dan kewajiban para pemimpin anak bangsa ini. Sehingga anak bangsa juga yang menjadi pemimpin sadar tahu bahwa ketika rakyat meminta atau sedang mengkritisi kebijakan-kebijakannya, maka diundang dengan perwakilan, disilahkan dengan perwakilan, sungguh suatu kearifan. Karena jika mesin politik resmi yang bernama lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang lainnya itu buntu, maka akan ada institusi jalanan, atau lebih tepatnya adalah demonstrasi-demonstrasi. Jadi mengapa timbul demonstrasi? Karena tidak adanya saluran yang memadai yang dipakai oleh rakyat untuk menyuarakan apa yang dianggap benar. Jadi dialog adalah keniscayaan antara anak bangsa ini, karena betapapun sekarang memiliki kekuasaan, ada saatnya nanti juga akan meninggalkan kekuasaan itu sendiri. Tetapi rakyat tetap menjadi persyaratan untuk adanya satu negara. Tak haram di seluruh tempat ibadah ya itu dilakukan pendidikan politik. Jadi pendidikan politik itu sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yakni menguatkan ketahanan politik dari masing-masing anak bangsa. Yang dimaksud ketahanan politik di sini adalah tidak mudah terprovokasi, tidak mudah marah, tidak mudah menista, tidak mudah bermusuhan ketika sedang berkuasa atau tidak, ya, sebagai rakyat ataupun sebagai pejabat, itu mendapatkan kritik dari sesama anak bangsa. Karena itulah, maka kalau di dalam Islam, bacaan Al-Fatihah 7 yang berulang, Maliki Yaumiddin itu diulang-ulang setiap hari, bahkan menjadi kewajiban.
Supaya apa? Supaya mereka, para muslimin, orang-orang yang menegakkan sholat itu, semakin hari semakin tersadar bahwa Al-Malik adalah sumber dari segala sumber kekuasaan yang diamanahkan kepada Khalifatullah fil ard. Jadi wakil Allah di muka bumi ini. Ilmu politik dengan demikian maka mengajarkan pada seluruh anak bangsa, sekali lagi baik para negara maupun pejabat, itu apapun latar belakang pendidikan asalnya, maka belajar politik itu niscaya. Kalau ilmu kedokteran tidak semuanya wajib, ya. Ilmu hukum tidak semuanya wajib, tetapi ilmu politik itu wajib. Mengapa? Supaya masyarakat bangsa ini memiliki satu kekuatan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk bersikap dan bertindak di dalam kesehariannya. Mudah-mudahan hal sederhana ini dapat memicu kita untuk terus belajar, terutama bagi saudara-saudara kami yang dalam kesehariannya tidak sempat untuk membolak-balik buku yang bertalian dengan ilmu politik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga anak bangsa Indonesia kian hari semakin dewasa di dalam politik kebangsaan Pancasila. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin.